Ya. Oke, Nggak usah pakai tas, dititipin aja. Waduh, ada yang lari, nggak apa-apa. Majuan lagi nggak apa udah? ya ke kita aja. Oke. Meskipun agak bingung ya yang nanya sama yang pegang kamera beda. Kan satu arah mata. Oke. Oke, Hanifah, terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama biar penontonnya nggak bingung, boleh perkenalkan namanya dulu. Siap. Halo, nama saya Hanifah. Saya usia 32 tahun. Apa nggak usah ngomong sih? Tahun ini kan MotoGP punya 5 juara dunia kalinya. Menurut kamu apakah bakal semakin seru atau tetap pembalap Ducati yang akan mendominasi? Kalau lihat-lihat sih menurut aku kayaknya akan Ducati lagi ya. Apalagi kan kita juara bertahan tahun lalu, Jorge Martin tuh cedera untuk beberapa seri awal ini. Dan kayaknya motor-motor yang lain agak kurang-kurang ini deh. Kalau lihat dari pertama sih kayaknya masih Ducati lagi. Apakah karena faktor Martin aja atau memang sebenarnya motornya Ducati yang paling kenceng di antara semua? Ya emang menurut aku juga motor paling kenceng, paling bagus ya Ducati. Terus apalagi kan KTM juga ada masalah gitu soal keuangannya gitu-gitu. Terus habis itu kita tahu lah Yamaha sama Honda musim ini kayaknya agak membaik tapi belum on par lah sama Ducati. Terus Aprilia masih berharap sama Martin tapi ya Martinnya cedera kan gitu. Ini balik lagi soal Ducati nih. Marc Marquez akan pakai motor berbeda dengan yang dia kendarai tahun lalu. Bisa dibilang ya upgrade lah ya. Terbukti dia langsung sapu bersih saat sprint race dan main race di Thailand kemarin. Kira-kira bakal gampang nggak Marc Marquez untuk merebutkan gelar juara MotoGP tahun ini? Ya semoga semoga sih bisa ya, saya fans sebagai fans semoga sih bisa dapat gelar juara tahun ini. Dan kalau kita lihat hasil latihan pramusim, hasil di Thailand kemarin itu kan dia emang bagus banget. Tapi emang itu kan sirkuit Thailand juga sirkuit salah satu mark yang pernah menang juga. Dan di harapan saya juga nih besok buat Argentina, buat Amerika itu kan juga sirkuit-sirkuit yang mark oke lah. Semoga hasilnya bagus dan semoga bisa juara dunia lagi, amin. Apakah faktor pembalapnya atau memang faktor motornya yang kencang banget yang bikin Marc Marquez mendominasi di Thailand kemarin? Menurut aku gabungan keduanya sih, emang motor Ducatinya oke, bisa dilihat dari podium ya sapu bersih Ducati semua. Terus habis itu juga ya Mark juga oke juga di Thailand menurut aku. Kita ngomongin tentang penyebab nih, bebannya ya. Itu kan jauh dulu kita bisa tahu dia ada di tim faktor Ducati. Tapi kenapa dia kalah kenceng gitu di Thailand kemarin kalau Marc? Padahal kan dia udah di awal gitu. Ya mungkin kalau secara kemampuan juga mungkin Mark emang lebih jago ya, dia bisa dilihat dari berapa kali gelar juara dunianya. Terus habis itu juga mungkin dia lebih cocok di Thailand. Dan habis itu ya udah sekarang udah motornya udah sama, jadi ya udah kelihatan bedanya deh. Musim kemarin aja yang motornya beda, Mark ada di beberapa keadaan bisa lebih unggul daripada Pecco gitu. Karena ya kita mungkin coba sekarang lagi mau nebak-nebak nih isi hatinya Vicky. Kira-kira dia mau nggak sih dikalahin sama Alex sama Mark yang dia bisa dibilang kan padahal sebenarnya Mark Vicky itu kan unggulannya ya. Kira-kira gimana ya dia tuh malu dan apakah dia jadi makin under pressure untuk bisa menang di GP Argentina? Mungkin dia dalam hatinya ya sebel pasti ada kali ya, tapi kan kalau on kamera atau kalau ke media pasti dia ngomongnya ya no problem gitu. Tapi ya mungkin dalam hatinya, namanya kita manusia, kalau kalah pasti kan kesel kali ya. Terus dia jadi kayak tertekan nggak sih yang gua harus menang nih sekarang ya? Ya kalau itu sih kalau lihat dari pribadi Peko-nya mungkin kan kayaknya dia agak chill ya, mungkin ya nggak tertekan banget, apalagi kan baru balapan baru pertama gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih dalam hati manusianya. Oke, kalau Anissa bisa ngomong langsung sama Mark Marquez, kira-kira apa yang akan Anissa sampaikan? Semoga bisa terus makin maju, makin jaya, dan semoga bisa dapat gelar juara dunia ke-9-nya, amin. Terus kalau buat Peko,
Buat Peko semoga juga makin oke, tapi tetap klasemennya harus di bawah Mark. Oke, kira-kira aku dulu ya. Iya, nanti lanjut aja lo. Cek dulu. Oh ya. Iya. Siap, siap. Cek cek 1 2. Berikut ya. Tahun ini balapan MotoGP itu akan berlangsung sejak 22 seri ya untuk pertama kalinya. Berarti pembalap tuh 44 kali balapan, Sabtu sama Minggu. Kira-kira kalau menurut Hanifa, pembalap bakal makin capek atau ya biasa aja sih kalau ngadepin kayak gitu? Kayaknya pada makin capek deh, soalnya emang rata-rata pada ngomong kan ya maksimal sebenarnya kayak 20 gitu, tapi ya ini kan baru ini ya, baru umur 22, makanya paling dilihat nanti sih, tapi kayaknya akan capek sih, kita sebagai fans saja yang nonton capek yang ngikutinnya. Efeknya apa kalau capek kalau buat pembalap? Sebenarnya kan lebih serem tuh kalau cedera, abis itu kalau dia jadwalnya deket-deket yang misal back to back 3 kali itu dia cedera di awal kan bisa kehilangan 5 balapan, 3 balapan kayak gitu sih paling yang susahnya itu. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. kalau gitu. Amin, sehat-sehat semuanya. Ini menarik karena kebetulan Hanifa cewek. Kita ngomongin soal MotoGP ya. Selain disukai cowok-cowok kebanyakan ya, MotoGP itu juga disukai sama cewek-cewek. Nah, kalau dari terlepas dari prestasinya ya, sebenarnya kita boleh tahu nggak sih Hanifa atau fans-fans yang lain tuh suka sama MotoGP karena apa? Terus siapa pembalap yang banyak disukai? Kalau menurut Hanifa siapa pembalap MotoGP sekarang yang banyak disukai sama cewek-cewek? Ya kalau sekarang sih kayaknya pada suka masih banyak suka sama Mark ya. Terus habis itu Quartararo juga kayaknya banyak banget fans-fans yang lebih muda-muda yang suka Quartararo. Terus habis itu ya emang sih fans ceweknya banyak MotoGP. Kenapa kok makin banyak atau mungkin fans cewek MotoGP bisa dibilang ya tetap ada gitu? Ya tetap ada sih kayaknya, kalau makin banyak ini ya saya kurang tahu, apalagi kan kayaknya sekarang tuh zaman-zaman TikTok, Instagram gitu suka banyak editan-editan gitu, jadi kayaknya banyak jadi fans juga karena kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau buat Hanifa sendiri, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa ketemu sama pembalap favorit atau pembalap yang kamu suka? Kira-kira effort terbesar kamu supaya bisa ketemu pembalap tuh apa sih? Yang Effort pernah dilakuin atau yang ingin dilakuin? paling kalau misal contohnya sering kan kayak pembalap suka kesini ya, pertama-tama kita cari info, terus habis itu usaha nyamperin, kan suka ada event-event yang umum gitu, kayak contohnya ya ada kemarin Marc Marquez, ada Fabio Di Giannantonio atau Jorge Lorenzo atau apa ya, paling kita usaha buat menemuin sih, selain kita juga usaha untuk pergi ke sirkuit buat nonton secara live, dan juga habis itu atau ikut lomba-lomba kayak gitu. Pernah dengan cara seperti itu apakah pernah menang bisa ketemu pembalap langsung? Pernah Ketemu siapa waktu itu? pernah ketemu MotoGP, aku bentar kan, tapi kan ini ngomong aja maksudnya ya, Trans 7. Ya pernah dulu, apalagi kan alhamdulillah banget pernah menang sama Trans 7, bisa ke Valencia buat nonton MotoGP, yang mana itu bener-bener seneng banget lah, ketemu banyak banget pembalapnya gitu. Oke, ini ngomongin soal ketemu pembalap di sirkuit ya, nemuin pembalap di sirkuit. Kita tahu sirkuit Mandalika itu kan udah 3 kali menyelenggarakan MotoGP, 2022, 2023, 2024. Tiap tahun penontonnya meningkat tapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Kira-kira menurut Hanifa gimana caranya biar MotoGP Indonesia tuh semakin ramai? Pertama sih sebenarnya mungkin yang sulit itu dari biaya penginapan ya, karena saya pribadi sendiri juga pengen nonton ke Mandalika, tapi itu selalu terbentur sama biaya penginapan yang mahal banget menurut saya. Terus habis itu kata orang-orang juga di sana transportasinya masih agak kurang, paling kita mungkin paling bisa tuh ya sewa motor atau sewa mobil ya, itu kan juga lumayan juga biayanya kayak gitu. Mungkin kalau kos untuk hidup di sana kayak penginapannya, transportasinya lebih dimudahkan, mungkin pasti banyak kok fans-fans dari kita dari Jakarta dan sekitarnya yang mau nonton ke Mandalika, karena banyak juga teman-teman aku tuh bahasanya gitu lebih murah ke Sepang dibanding ke Mandalika istilahnya, karena udah tiket pesawatnya mahal, penginapannya lebih mahal, dan juga sebenarnya harga di tribunnya aja tuh juga ya agak mahal gitu. Kira-kira berapa tiket yang paling ideal? Tiket tribun, terus
Kalau all in sih sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau sendiri-sendiri ya sebenarnya tiket nonton mungkin idealnya 500 sampai 1 juta gitu ya. Yang masih ini tinggal pilihan masing-masing deh mau yang berapa gitu. Mungkin yang lebih di depan starting grid atau berapa bisa 1 juta gitu. Terus kalau penginapan ya mungkin istilahnya kayak 300 per malam sampai 500 kali ya. Nah kalau pesawat ya kalau bisa PP-nya itu ya 1,5 aja lah, jangan mahal-mahal. Sama buat ya buat kayak gitulah. Oke, oke. Oh ya, ini kan kita tahu nih MotoGP sekarang dimiliki sama baru gitu media. Kira-kira biar MotoGP semakin seru tuh harus harus gimana sih gitu? Apa bikin konser atau apa gitu-gitu kayak kayak F1 gitu. Kayak kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang udah makin ini ya karena katanya sosial media engage-nya itu udah makin bagus. Cuman paling kalau misal ada konser gitu-gitu. Selamat malam Yoga People. Bentar ya. Kami informasinya bagi Yoga People agar selalu menjaga kebersihan selama berada dalam area komplek Gelora Bung Karno.